Anda hanya ingin melawan arus. Enggak juga. Menurut saya seringkali Kang Soleh itu ingin melawan arus. Bukan melawan arus, gue hanya memberikan opini yang berbeda supaya sudut pandang jadi lebih luas. Menurut Bukan Kang melawan Soleh. arus. Menurut Kang Soleh. Kalian pasti ingat momen di mana dia bayar pajak kendaraan, iya kan? Cek fisik. Cek fisik kendaraan, terus tiba-tiba geger. Itu orangnya sampai dipecat. Halo saudara-saudara, saya Soleh Solihun. Selamat datang di Noise Spesial Semua Salah Soleh. Semua Salah Soleh ini adalah podcast yang dibikin untuk membuktikan bahwa saya mau tahu nih dari orang-orang yang mereka selalu bilang kalau saya banyak salahnya. Nah, jadi di sini saya akan cari tahu apa benar semua valid salah saya. Atau jangan-jangan aja kamu atau mereka yang nggak suka sama saya. Para Noise bisa menikmati konten Semua Salah Soleh di YouTube-nya Taulani TV dan di aplikasi Noise. Kawan saya yang satu ini seorang tokoh dari timur yang kalau kita layer ini dia ada di urutan teratas setelah Ali Akbar, Mamat Al-Katiri, Abdur Arsyad. Dah dia nomor satu nih pilihan utamanya. Setelah ya, banyak. Enggak, di atas dong. Mereka itu makin bawah tuh. Ini yang saya tidak suka dari Anda nih. Apa itu? Baru mulai aja sudah mulai toksik. Ini gua memuji. Memuji tetapi sekaligus memecah belah. Kami orang timur sudah tidak mau lagi ini lebih daripada ini lebih daripada. Kami mau berkarya bersama. Toksik seperti Anda. Tapi kan benar. Kalau orang nyari aktor Enggak lah, timur, kalau menurut saya itu masing-masing punya ruang berkaryanya. Kayak Abdur, dia berkarya di stand up comedy bagus sekali. Yeah. Kayak Mamat, dia di YouTube politik-politik dia semua yang dia pegang. Di pergerakan. Iya kan, YouTube dia semua yang pegang. Abdur di dia kan jenius dan apa namanya sangat guru lah. sangat basicnya ilmu pengetahuan sekali kan. Mamat politik banget. Itu sekarang kalau top ranknya orang tanya di YouTube siapa yang bahas politik untuk Indonesia Timur, Mamat Al-Katiri. Ali Akbar? Nah kalau Ali Akbar absurd banget itu orang. Tidak terkejar oleh saya absurdnya dia. Kalau Arik Riting ada di mana? Nah saya itu mungkin globalisasi. Hal-hal yang global aja saya. Global. Bahas politik, ayo. Bahas ilmu pengetahuan budaya, ayo. Absurd tipis bisa. Iya. Kayak misalnya Epi juga, Epi Security dia fokusnya di keaktoran. Ya. Udah sampai jadi pelatih acting kan dia. Oh, Epi? Iya, udah ikut sanggar juga. Dia udah maksudnya memang menggeluti itu, mendalami itu. Reynold Lawalata stripping sinetron. Hal yang saya berapa kali pilot sinetron tidak pernah tembus. Tapi Reynold Lawalata bisa tuh jangka panjang dia di sinetron. Jadi menurut saya orang kalau berkarya pasti dia hanya mencari ruang yang cocok. Raim Laode juga. Orang kadang-kadang suka banding-bandingkan. Sama-sama dari Wakatobi kan sama dengan saya gitu. Raim Laode sekarang lagunya meledak sekali, bos. Nomor 1. Itu menurut saya rezekinya orang itu penting dia cari tempatnya. Jadi toksik Anda tidak usah mencoba mengadu domba ini lebih daripada ini. Bukan maksud saya lebih dari ini. Ketika kita bicara mencari talent timur, yang nomor 1 top of mind-nya Arik Riting. Oke. Kalau jadwal Arik Riting tidak bisa, ya udah kita tanya Abdur Arsyad. Tapi itu Kalau tidak. jadwal Abdur tidak bisa, kita cari Mamat Al-Katiri. Tapi itu tidak sepenuhnya valid. Karena saya kemarin dapat callingan syuting. Iya, terus? Saya sudah syuting 2 episode tuh. Terus baru cerita ini telkonya. Bang, emang Mamat Al-Katiri itu susah dihubungi ya? Kayaknya enggak juga, Mas. Cuman mungkin dia ganti nomor. Nah, memang dia ganti nomor tuh. Nah, buat orang-orang yang susah hubungi Mamat, sebenarnya dia ganti nomor. Jadi mungkin ada yang masih pakai nomor lamanya dia. Oh iya, Mas, soalnya saya ini 2 bulan hubungi Mamat tidak bisa. Akhirnya saya hubungi Arik Riting. Dalam hati, oke, sekarang saya cadangannya Mamat nih. Mamat nggak bisa dihubungi, ya udahlah Arik Riting aja gitu.
dapat limpasan. Introspeksi berarti Ri, sekarang. Apa? Lu saatnya introspeksi. Iya. Kenapa gua cadangannya Mamat ya? Dulu Mamat cadangannya lu dan Abdur. Mungkin terlalu banyak urusan pribadi mungkin saya ya. Ya, ini bintang tamu kita kali ini adalah Ari Kriting. Saya melihat Ari Kriting, lupa gua Ri. Gua ngeliat lu pertama kali di mana ya? Nah iya lupa ya. Lupa, gua nggak inget Ri. Lu tuh tiba-tiba kayak ada aja di kehidupan gua. Sama Kang. Sejujurnya iya. Apa ya? Gua tuh nggak inget momen-momen lu loh. Yang lain gua inget. Bene gua inget momennya. Aci gua inget momen. Nah, momen lu gua nggak inget Ri. Masa Jangan sih, gua Kang? digendam Ri sama lu Ri. Dihipnotis gua. Kenapa? Tiba-tiba lu masuk ke kehidupan gua Ri. Kang Soleh, kenapa Kang Soleh harus percaya hal-hal kayak begitu, Bos? Di manajemen kita, H-Corp, semua orang mensupport saya loh. Kang Soleh doang yang bilang, ya tapi kan memang ada kemungkinan itu. Lah ini kan saya, Kang. Susah dipercaya. Soalnya gua nggak inget Ri. Kapan Ri? Gua momen nggak ada loh. Gua momen Ardit gua inget. Momen Bene gua inget. Momen Ernest gua inget. G gua inget. Aci gua inget. Aco. Tiba-tiba kalau saya tuh ada aja gitu ya. Iya, momen bersama Ari Kriting. Kapan? Aku tak ingat. Tiba-tiba kayaknya kok sudah ada di kehidupanku. Apa Indah Permatasari juga begitu ya? Mungkin sekarang setelah dia pikir-pikir, iya ya, saya tidak ingat orang ini tiba-tiba kok saya sudah nikah sama dia. Terus sudah punya anak aja bersama dia. Tapi kalau sama Kang Soleh, yang saya ingat pertama kali itu yang kita isi acara di Probolinggo ya. Itu yang paling berkesan. Bukan yang pertama, itu sudah kesekian kalinya, tapi yang paling berkesan sih itu menurut saya. Yang acara polisi ya. Acara kepolisian, pisah sambut kalau nggak salah Iya, ya. kenapa berkesan, Ri? Ya karena menurutku line up kita untuk stand up di acara outdoor kayak begitu tuh menantang sekali. Iya. Kang Soleh, Bene. saya sama Bene. Itu kayak Sama siapa penyanyi dangdut? Jenita Janet. Jenita Janet. Jenita Janet. Sampai sekarang berhubungan akrab sama Jenita Janet gara-gara dia juga ingat momen itu. Itu kita sudah tegang sekali tuh. Iya. Soalnya kan kita berharap dibuka sama stand up, ditutup sama dangdut. Iya, ini Ternyata memang dibuka dangdut. dangdut. Wah, bagaimana nih kita nih? Tapi ternyata alhamdulillah berhasil tuh. Iya, tapi gua nggak ingat kita kapan kenalan, Ri ya. Sama, saya juga itu tidak ingat. Tiba-tiba ada di grup aja. Iya. Iya, kita tidak punya momen Kang Soleh nonton Suci mungkin. Enggak. Atau nonton Illuminati. Enggak, gua lupa gua. Momen lu tuh lupa gua, Ri. Nah, itulah setoksik itu dia. Lu juga nggak inget kan momen kenalan sama gua? Ayo. Lu juga toksik. Lu tidak menganggap gua berkesan berarti lu nggak inget. Berkesan. Cuman saya tidak ingat pertama kalinya kita itu di mana, ngapain, di mana. Nah makanya. Kalau Adit kenapa dia? Karena dia nggak lucu pas open mic. Gua inget banget ini ganteng doang nih. G? Dia kan ada di stand up night yang kayak Eminem yang dia beatnya yang soal Jos. Iya. Itu lucu banget kan. Kok Ernest? Ya kan Ernest mah gua kenal dari zaman belum jadi komika. Apa momennya? Ya dikenalin orang label ini dari Bandung juga dulu MD-nya Para Muda, gua inget Ernest. Detail ya. Saya aja yang nggak detail ya. Iya tuh makanya. Karena mungkin kita dipertemukan oleh semesta. Aduh. Terus kita mau ngapain ini? Enggak, mau konfirmasi aja. Apa? Siapa tahu lu ada unek-unek terhadap gua, kan lu. Atau lu mau meluruskan bahwa gua tuh ternyata nggak toksik. Ini saatnya, Ri. Saatnya kita islah. Saya itu tadi datang ke sini dikasih tahu sama tim kreatif. Saya tanya di briefing tadi kan, mau ngapain ini? Nanti Bang Ari curhat aja soal ada mungkin momen atau sesuatu dari Kang Soleh yang Bang Ari nggak suka. Terus? Saya sudah mengingat sesuatu tuh. Oh iya benar, saya tidak suka ini. Saya sekarang lupa. Apa itu sesuatu yang saya tidak suka Berarti kira-kira? memang pada dasarnya gue tidak semenyebalkan itu, Ri. Mungkin. Lu mencari cara. Enggak. Menyebalkannya Kang Soleh itu menurutku adalah insidentil. Dia selalu punya momen yang menyebalkan. Tidak besar, tetapi menyakiti hati orang aja. Dibesar-besarkan. Bukan Berarti dibesar-besarkan. Kang Soleh itu selalu berusaha mencari
jalan yang berbeda, perspektif yang berbeda. Meskipun itu tidak perlu. Buat lu tidak perlu. Ya, Ketika memang tidak diungkapkan penting. jadi perlu nggak? Apa? Ketika diungkapkan jadi ada benarnya nggak? Membuka wawasan lu nggak? Tidak, Anda hanya ingin melawan arus. Enggak juga. Menurut saya seringkali Kang Soleh itu ingin melawan arus. Bukan melawan arus, gua hanya memberikan opini yang berbeda supaya sudut pandang jadi lebih luas. Bukan Menurut Kang melawan Soleh. arus. Menurut Kang Soleh. Tapi Kang Soleh itu tipikal yang ketika orang bilang 1 tambah 1 sama dengan 2, Kang Soleh itu membuka kemungkinan 8. Sementara semua orang udah sepakat, 2 aja Kang Soleh, kenapa harus 8? Kan hanya memberikan argumen. Nah, sambil kita ngobrolin ini yang tidak jelas, saya juga sudah jadi ingat apa yang membuat saya kesal sama Kang Soleh. Apa? Kalau menurut saya, ekspektasi orang terhadap Kang Soleh itu keliru. Saya pernah punya momen itu menurutku kayak, nah apa sih netizen Indonesia? Udah tahu kan arah saya kemana? Itu menjengkelkan Anda di situ tuh. Menjengkelkan Anda di situ. Buat yang mengikuti Kang Soleh Solihun, kalian pasti ingat momen di mana dia bayar pajak kendaraan, iya kan? Cek fisik. Cek fisik kendaraan, terus tiba-tiba geger. Itu orangnya sampai dipecat, apa? Petugas cek fisik. Petugasnya itu sampai dipecat loh itu petugasnya, geger semua orang. Apa Kapolres ya? Apa sih di situ yang Kanit jaga? Samsat. Kanit Samsatnya sampai turun tangan menemui Kang Soleh. Itu orang yang katanya pungli dipecat. Apa yang terjadi kemudian? Semua netizen Indonesia mensupport Kang Soleh. Mensupport Kang Soleh. Wah, begini nih harusnya public figure. Membuka hal-hal seperti ini, praktek-praktek yang keliru di masyarakat. Akhirnya ada nih public figure yang mau menyuarakan hal-hal begini. Netizen, simak kultur Kang Soleh. Dia itu tidak sedang mengungkap sebuah kejahatan. Dia itu hanya sekedar bayar. Seberapa? 30.000. 30.000. Lihat kalimatnya dia. Ah, murah. Cuman 30.000. Tidak ada kata murah dan cuma. Ternyata Cuma bilang biar ada ini bayar segini udah tanpa ekspresi, tanpa emosi. Betul. Melaporkan saja. betul, melaporkan saja. Dan itu tidak dalam notasi untuk memprotes. Kok ada bukan ya, kalian perhatikan. Kok ada 30.000? Nah itu baru kayak, wah Kang Soleh membuka tabir kejahatan. Tidak, saudara-saudara. Dia hanya membayar, nge-tweet, kebetulan dibaca, orang-orang pada komplain, loh itu pungli harusnya nggak bayar. Ketahuan rame, kenapa dia yang jadi pahlawan? Bos, ekspektasi Anda terhadap si toksik ini terlalu tinggi. Dia tidak pernah ada tujuan menjadi seorang pahlawan. Apalagi saya lihat itu banyak sekali Kang, netizen, langsung chatnya, harusnya semua public figure seperti Soleh Solihun. Harusnya semua public figure jangan seperti orang ini. Justru harusnya semua public figure kayak gua. Kenapa? Bayar sendiri, nggak pakai calo, nggak pakai biro jasa, mobil sendiri ya bayar sendiri dong, tinggal ngantri. Ya, bolehlah itu masuk akal. Tapi apa ya? Apa? Anda merasakan sosok heroiknya itu kayak menurut saya itu tidak sepantasnya, Loh. tidak. Ya nggak teman-teman di sini? Tidak sepantasnya dia menjadi seorang sosok yang heroik. Sumpah, dia itu tidak berusaha membongkar kejahatan. Kenapa kalian ribuan itu. Ribuan chat. Wah, ini nih public figure. Akhirnya ada yang mengungkap kayak begini. Bos, dia bukan Sherlock Holmes. Tidak ada arah ke situ. Itu menurut saya kayak saya dalam hati ketawa. Terus saya SS kan saya screenshot terus kirim ke Kang Soleh. Lihat nih Kang Soleh. Anda sekarang menjadi pahlawan di mata masyarakat. Pahlawan yang tulus itu yang tidak mau berniat menjadi pahlawan di awalnya, Ri. Bukan diniatkan tapi orang-orang yang menganggapnya pahlawan. People hero. Coba Pangeran Diponegoro, emang dia meniatkan diri menjadi pahlawan? Orang-orang menganggapnya jadi pahlawan. Negara mengesahkan jadi pahlawan nasional. Tidak ada niatan dari semua pahlawan nasional untuk jadi pahlawan. Gue juga tidak ada niatan. Tapi kan warga merasa gue pahlawan. Ya sudah kita terima saja, Ri. Hanya membayar pungli. Anda itu dipungli, gini loh, Anda itu dipungli, tidak sadar. Kalau Anda dipungli dan komplain, itu masuk akal. Enggak, Anda itu dipungli dan membayar dengan ikhlas sukarela.
menulis tanpa tendensi apapun, sekedar menginformasikan kepada masyarakat bahwa kalau diminta 100.000 jangan mau ya, 30.000 doang loh ini. Anda itu dipungli, membayar dengan ikhlas, iya kan? Anda sebenarnya punya campur tangan dalam pungli itu. Kenapa? Karena Anda membayar. Karena gua nggak tahu itu pungli. Gua orangnya kooperatif. Nah, Biayanya segini, ya udah gua kasih. Anda tidak tahu. Nggak tahu, emang dia bilang biayanya segitu, ya udah gua kasih. Gua kooperatif terhadap pemerintah. Pangeran Diponegoro ketika berjuang dan menjadi pahlawan, dia punya motivasi, dia punya action. Anda tidak punya itu. Ya gua punya motivasi, gua berbagi info buat warga bahwa hey, mudah loh mengurus cek fisik sendiri. Gua cuman berapa menit, gua ngasih tahu. Gua niatnya baik loh, berbagi detail. Kan orang suka bilang, wah ribet cek fisik. Enggak, gua kasih tahu nih. Gua tweet langkah demi langkah gua cek fisik. Nah, semudah itu. Semudah itu termasuk membayar calo 30.000. Loh, kan saya sangat akhirnya mempermasalahkan. Akhirnya Iya, baru tahu bahwa oh ternyata nggak boleh. Kan gua jadi tahu, warga jadi tahu. Aparat apa sih pemegang kebijakan yang tadinya tidak tahu jadi tahu. Tapi kenapa harusnya yang jadi pahlawan tuh orang yang ngasih tahu Kang Soleh. Kang, itu pungli, Kang. Lah ini Kang Soleh kan korban pungli. Kenapa bisa dia yang jadi pahlawannya? Halo? Ya karena kan gua yang menjadi contoh. Contoh apa? Contoh orang membayar pungli. Ntar dulu nih. Definisi pahlawan kita udah bergeser. Pahlawan itu membela kebenaran, melawan sesuatu yang salah. Bos, Bilang aja. dia tidak melawan. Dia membayar dengan ikhlas 30.000. Berapa Pak? 30.000. Oh makasih. Wah bayar 30.000. Pahlawan apa yang kayak begitu? Akui aja lu sirik karena lu nge-tweet bertahun-tahun Betul. berjuang tidak pernah sekalipun dianggap pahlawan. Malah saya yang diserang. Nah, sering. sekali gua nge-tweet biasa malah dianggap pahlawan. Betul. Sirik kan. Bukan sirik, cuman menurut Iri. itu emang kualitas netizen Indonesia ya. Saya ingin membuka mata kalian terhadap sosok toksik ini ya. Justru gua memberi contoh sama lu, Ri. Ketika kita mengungkap sesuatu, jangan pakai emosi. Lu tuh selalu pakai emosi. Ri. Sekarang mengungkap sesuatu jangan. Anda bukan mengungkap sesuatu, Anda nggak tahu. Tapi gua nggak pakai emosi. Bos, tapi Anda nggak tahu. Tapi kan gua nggak pakai emosi. Enggak, Anda nggak Lu tahu. kayak- Anda membayar dengan ikhlas dan nge-tweet dengan biasa aja. Iya, Saya karena nggak- gua memang niatnya Bos, berbagi tanpa emosi. Saya ya selalu melihat, wah ini rasisme, saya harus lawan. Wah ini tidak adil, saya Gua lawan. berprasangka baik, gua nggak yang ini buat apa segini. Gua berprasangka baik. Oke, gua ikuti prosedur, gua bayar. Gua kasih tahu. Prosedur, pungli, itu pungli. Kan gua nggak tahu itu pungli. Akhirnya kan semua orang jadi tahu bahwa itu pungli. Banyak juga orang di luar sana yang nggak tahu. Gua aja sejujurnya memang beneran nggak tahu. Gua pikir memang biaya resmi, makanya gua kasih tahu. Supaya orang daripada bingung biayanya berapa nyiapin kan. Takutnya nanti aduh gua nggak bawa duit atau apa. Niat gua baik, takutnya orang aduh gua nggak megang duit, yang gua kasih tahu biayanya 30.000. Baru Ya, kali ini saya belakangan baru gua tahu bahwa itu ternyata nggak bayar. baru kali ini saya menemukan orang yang menjadi korban, dia yang menjadi pahlawan. Dan dalam ketidaktahuan. Orang jadi pahlawan itu harus ada visi misinya gitu. Wah, pungli harus Ya diberantas. ada visi misi. Gua ngasih tahu bahwa ikutin prosedur, mudah kok, cepat. Itu bonus aja, bonus bahwa oh ternyata tidak boleh, gua baru tahu. Tapi Anda menjadi pahlawan bukan karena menjalankan prosedur sesuai dengan yang dibutuhkan. Ya, kita kan tidak bisa Anda menjadi pahlawan masyarakat karena masyarakat menganggap Anda sudah membongkar pungli. Ya tidak. Itu yang membuat saya tidak menerima itu. Tidak apa-apa. Karena Anda tidak membongkar pungli, Anda mendukung. Tapi secara kan tidak langsung. saya jadinya membongkar. Ayo. Bahwa oh akhirnya sampai diperiksa segala macam. Jadinya terbongkar nggak? Terbongkar. Masyarakat senang karena terbongkar kan? Diperhatikan isu pungli. Iya, tapi Anda Mereka- Anda tidak seharusnya diglorifikasi sedemikian rupa. Ya itu kan hak warga lah, Ri. Warganya ini yang kacau nih. Dan saya mau meng-highlight satu hal ya. Tolong warga-warga yang sudah memuji dia itu hak Anda, ya. Tapi jangan pernah menambahkan kata harusnya public figure ini semua seperti Soleh Solihun. Enggak, bro. Dia tidak punya motivasi itu. Dia tidak punya kepentingan untuk menjadi hero, membongkar sesuatu yang buruk di masyarakat kita. Dia adalah bagian dari problem masyarakat kita. Toksik. Buat lo. Buat semua orang. Buat semua orang, termasuk yang dengar Anda menjadi komentator pertandingan-pertandingan toksik. Toksik itu tergantung sudut pandang, Ri.
ingat, gue selalu berpandangan racun buat satu konteks bisa jadi madu buat konteks lain, bisa jadi obat buat di konteks lainnya. Mungkin sekarang orang menganggap yang gue katakan racun, tapi tunggu, waktu akan membuktikan bahwa racun gue ternyata bisa jadi obat. Oh ya? Sini ya, saya mau mencurigai acara ini. Sorry nih, saya mau mencurigai acara ini. Semua salah soleh. Saya merasa ini adalah acara yang dibuat oleh Taulani TV Dan Noise? dan Noise. Noise dan Taulani TV bekerja sama untuk menghabiskan karir si toksik ini. Karena dengan di sini orang akan melihat bahwa ya juga ya, kenapa kami menjadikan dia pahlawan? Sebenarnya dia bagian dari problem. Pungli itu selalu dua arah. Apa itu? Ada yang narik pungli, ada yang membiarkan pungli. Anda bagian yang membiarkan pungli. Oh, saya tidak membiarkan. Dengan membayar, Anda membiarkan. Kan saya tidak tahu itu pungli. Saya tahu itu prosedur. Anda berlindung di balik ketidaktahuan Anda. Loh iya. Tapi skip aja yang tadi. Pokoknya itu yang penting Anda sudah tahu kalau saya tidak terima Anda dijadikan hero di situ ya. Yang saya mau kritisi adalah acara ini. Kayaknya Apa memang itu? ini acara Kang Soleh. Apa? Dibuat untuk merusak karir Anda. Karena orang jadi menyadari kesalahan-kesalahan Anda itu apa saja. Hal-hal yang tidak pantas disematkan pada Anda itu apa aja. Menjadi seorang komentator, menjadi seorang pahlawan masyarakat, pembongkar pungli. Kayaknya Haji Andre itu punya sentimen negatif kepada Anda, terus dia merasa kayak bagaimana aku menyingkirkan orang ini ya. Tapi biasanya, Ri, di akhir acara, orang tersadar bahwa gue yang bener. Kita buktikan ya. Tunggu aja. Sampai sejauh ini saya belum sadar. Menurut saya Anda adalah problem. Karena sekali lagi, Ri, lu menanggapi gue dengan emosi, Ri. Coba lu dengan kepala dingin. Orang kalau emosi tuh nggak bisa berpikir jernih, Ri. Tuh, lu kan mengernyitkan dahi itu udah emosi, Ri. Bukan saya Gua dari tadi tidak mengernyitkan dahi, Ri. Saya mencerna kata-kata Anda itu karena menurut saya ya ini memang gaya bicaranya orang Timur. Tidak ada emosi di sini. Ini adalah sebuah yang objektif. Dari tadi penjelasan saya objektif semua dong. Iya kan? Nah, itu yang saya mau garis bawahi adalah kalian waspadai acara-acara seperti ini. Ini kayaknya ini memang untuk menyingkirkan soleh-solehin. Ini acara-acara detox. Ya. Soleh-solehun yang toxic people. Ini acara untuk justru acara untuk menjalin tali silaturahim. Untuk meluruskan yang tadinya bengkok. Kenapa judulnya semua salah soleh jadinya? Kan biarlah gue jadi penyelamat. Berarti kita mau mengulik kesalahan-kesalahan soleh-solehun kan? Kan gue mau menjadi ya udahlah biarlah kesalahan dilimpahkan sama gue. Gue tuh baik berarti, Ri. Jarang orang yang mau menerima kesalahan, dilimpahkan. Oke, gue yang salah. Jarang. Semua orang ingin menjadi benar. Gue di sini ikhlas. Oke, sini, Bos, sini. tapi Salah gue. kan saya itu sudah Kadang-kadang orang memang pada akhirnya sadar bahwa gue yang benar karena gue seperti tai chi, Ri. Menerima dulu, diputar, lalu gue balikin jurusnya. Yakin. Saya tidak percaya. Karena Kang Soleh ini adalah tipikal, saya sudah bergaul dengan Kang Soleh ini dalam beberapa tahun, berada dalam satu grup ya. Dalam satu grup WhatsApp. Dia itu selalu berusaha untuk melawan arus. Kita punya pendapat ini, sudah sepakat nih, sehati semuanya. Si toksik muncul. Dengan pendapat yang berbeda. Kenapa Kang Soleh harus seperti itu? Memangnya semua orang harus sama pikirannya, Ri? Bukan, kadang-kadang tidak semua hal itu butuh diseimbangkan, Bos. Tapi kan tidak semua hal harus sama, Ri. Lu mau diseragamkan? Nggak mau kan? Ya kalau sekolah boleh. Emang lu mau semua pendapat itu kita harus sama? Enggak kan? Setuju. Tapi setuju ada pendapat gua dong. Bukan, tapi ada sesuatu yang menjadi disebutnya pendapat umum. Ketentuan umum. Normalnya manusia berpikir seperti itu. Gua hanya mencoba memberi sudut pandang berbeda, Ri, supaya kaya wawasan. Oke, sini saya kasih tahu contohnya. Orang ketika menjadi komentator sebuah pertandingan, Iya. pasti dia akan berusaha mendukung jalannya pertandingan itu. Iya. Komentator hadir di situ untuk memberikan warna yang Iya. membuat orang menjadi lebih menikmati Iya. acara itu. Iya kan? Apa kabar ada komentator yang mendiskreditkan orang yang ada di situ? Komentar seperti apa itu? Orang sedang sibuk memberikan tontonan, dia mengatakan bahwa wah, ini kita tidak perlu ngatain ya, memang permainan mereka sudah tidak menarik. Mana sisi positifnya?
sisi positifnya bisa jadi lecutan semangat. Oh iya, pertandingan kita tidak menarik. Oh iya, oke. Kita berikan pertunjukan yang lebih bagus lagi. Berapa ribu yang menyerang Anda malam hari itu? Iya, itu mereka-mereka yang lemah. Bukan, itu mereka-mereka yang sadar hidupnya, sadar. Yang sama seperti saya. Lemah. Enggak lah. Lemah. Loh, Baru dibilang gitu aja udah, oh, kan gua mau fakta. itu yang saya bilang, pendapat umum. Setuju nggak teman-teman? Kalau komentator itu untuk memaniskan suasana pertandingan, kita yang menonton menjadi lebih optimis, lebih kayak wah. Tiba-tiba kamu menonton sedang mencari sisi positifnya, seorang toksik mengatakan bahwa pertandingan mereka tidak menarik ya. Wow. Tapi jadi tersadar tidak? Langsung, ada benarnya juga apa kata Soleh. Iya nggak? Ya, Benar nggak? Benar nggak? begini Kang. Gue tanya dulu, benar nggak? Benar. Ya, udah itu aja. Nggak sampai di situ dong. Udah dong. Benar kalau Anda bukan komentator. Anda kan bagian dari acara itu. Bagaimana bayangkan seorang Anda menjadi MC sebuah acara pernikahan. Pasangan yang tidak serasi ya. Kelihatan suaminya jelek, istrinya cantik ya. Ini Ya, kayaknya kan keluarganya beda ini Kan statusnya. gue nih. nggak mau nerima pernikahan gitu. Karena kan setoksik ini. Tapi Terus yang penting- kalau yang orang penting- merusak acara pernikahan orang, terus Anda mau berlindung di balik alibi, tapi semua orang tersadar kan? Masa begitu? kan kita Anda lagi harus sadar ngomong- kan diri kita profesi lagi Anda, ngomongin Bos. pernikahan. Ini nih, saya sudah dapat nih. Apa? Saya sudah dapat Apa? titiknya nih. Apa itu? Anda harus sadar posisi Anda seperti apa. Tidak selamanya Anda boleh menyebutkan kebenaran-kebenaran, iya kan? Iya dong, sepakat dong teman-teman. Tidak setiap saat Anda tidak bisa berlindung di balik, tapi kan akhirnya orang tersadar. Betul. Tetapi ada momen-momen di mana kita menjalani peran yang berbeda. Lah ini peran gue berbeda itu. Ya, Anda waktu jadi komentator harusnya membuat acara itu menjadi seru, bukan membuat acara itu menjadi toksik. Tapi ada orang yang menganggap seru. Bos, kayaknya 60.000 netizen tidak sepakat sama Anda, Bos. Saya baca itu netizen, Soleh ngapain sih komentatornya orang ini, apaan sih ini? Orang terganggu, Anda tidak sadar kah? Ya kan sebetulnya gue mah gampang. Kalau orang terganggu dengan ucapan gue, mute. Tapi kenapa mereka tetap mendengar? Artinya mereka kangen. Bukan, Bos. Kenapa mereka tetap mendengar? Karena mereka menonton pertandingan itu. Iya, Dan Anda bagian dari itu. kalau sebel sama omongan gue, kan dia mute. Toh pertandingan tetap berjalan. Paling yang beda cuma gitu dong yang nggak ada. Oke, begini ya. Pada saat tenis pun yang pertandingan kita kan nggak dengar dialog dia dalam hati pemain. Ya kalau nggak suka dengan omongan gue tinggal di mute. Tapi kan Tidak sesederhana tapi itu tetap dong. aja. Orang kan udah udah sama gue nyebelin, didengerin terus sampai akhir. Berarti sebetulnya berkesan. berkesan menjengkelkan. Kesan itu kan nggak harus kesan baik. Tapi kenapa tetap didengerin? Kan Kak. kayak sebel. Betul, tapi, Anda sebel. betul Anda berkesan, tapi kesan tidak harus selalu baik. Kesan Anda buruk. Buruk di awal. Ketika sudah selesai, seru juga ternyata ya. Tidak, Bos, saya tidak dapat komentar seru juga. Yang saya dapat, kenapa sih ini orang yang jadi komentator? Hei, Bos. Nih, Anda tidak bisa tuh semena-mena untuk mengatakan bahwa, ya kalau tidak suka, mute aja. Bayangkan kita sedang menonton sebuah konser. Ya. Semua orang sudah memainkan perannya masing-masing. Vokalis, gitaris, tiba-tiba Anda jadi basis, Soleh Solihun. Terus Anda tidak mau mengikuti alur. Main sendiri, lagu yang tidak jelas. Tidak mungkin kan orang bilang, lah, kenapa dia main basisnya jelek ini? Mute aja. Kalau itu tidak tepat. Anda bagian dari sebuah analoginya. pertunjukan. Ya enggak dong. Loh, itu sudah tepat dong analoginya. Dalam pertandingan itu ada atlet, ya kan? Ada penonton, ada suasana stadion, ada komentator. Anda bagian dari pertunjukan itu dong. Kan bisa tanpa komentator ya nikmati pertandingan. Orang udah lihat pertandingannya kayak gimana? Betul, musik juga bisa tanpa basis. Bisa. Tapi ketika basis sudah ditaruh di situ, dia harus profesional bertanggung jawab untuk. Tapi kan ada juga orang yang sependapat dengan pemikiran gua. Oh iya bener, si Soleh menyuarakan hati gua. Nah, Ya kan namanya namanya di dunia ini kan iya. yang toksik bukan Anda sendiri. iya berarti kan yang namanya di dunia ini yang menganggap tidak menyenangkan, ada juga yang menganggap menyenangkan. Gua tuh hanya memberi warna aja, Ri. Warna yang sungguh tidak tidak ideal. Menurut saya Anda itu bukan warna. Menurut saya Anda itu bukan warna, Anda itu noda. Dalam baju yang berwarna-warni, ada noda. Noda punya warna, iya, tapi tetap aja itu noda.
Tapi kalau orang yang melihatnya dari sudut pandang seni, bisa jadi noda itu seni. Celana jeans sekarang bahkan ada yang dari baru seakan-akan udah ada noda karena melihat dari model aslinya ada yang noda. Nah, memperkaya wawasan. Sekali lagi, Ri, gua hadir untuk memperkaya wawasan warga. Memperluas sudut pandang. Kok jadi saya terhipnotis ya? Tahu kan? Hanya orang-orang yang berpikiran tertutup yang menganggap gue menyebalkan. Orang-orang yang iya emosi. juga sih sebenarnya sih. Coba kalau orang dengan santai mencerna omongan gue. Enggak. Nggak salah. Saya itu bukan masalah omongannya Kang Soleh. Omongan Kang Soleh mungkin benar, iya. Omongan Kang Soleh mungkin bisa dinikmati, iya. Iya. Cuman menurut saya ada yang kadang-kadang tidak pada tempatnya. Itulah yang memberikan label Soleh toksik solihun. Tidak pada tempatnya tuh menurut siapa? Menurut jutaan netizen, jutaan penonton. Tapi ada juga yang menganggap itu pada tempatnya. Ya kita kan pasti mengambil suara mayoritas dong. Tergantung sudut pandang, Ri. Tergantung bagaimana kita menyikapi. Kalau kita mulai menyikapi biasa saja, jadi pada tempatnya, Ri. Tidak, saya tetap Gua hadir di sini untuk membiasakan itu, Ri. saya tetap tidak bisa mencerna kenapa ada seorang komentator yang menjelek-jelekan pemainnya. Ya meskipun memang jelek. Nah, Permainannya. lubuk hati lu yang paling dalam ingin berkata apa yang gua katakan kan? Iya, tapi cara membahasakannya itu cara membahasakannya itu loh. Iya. Iya. Tapi Anda jurusan tapi lu- komunikasi kan? tapi lu- Anda jurusan komunikasi Iya. kan? Iya. Iya kan? Anda jurusan komunikasi, tapi prinsip komunikasi Anda itu 180 derajat. gua to the point, tidak bertele-tele. Misalnya nih orang pertandingan yang jelek kan bisa mengkomunikasikan. Terlihat mereka sepertinya kurang persiapan ya. Negara Tapi ini kita terlalu- harus mengapresiasi upaya mereka untuk menghadirkan sebuah pertandingan yang seru. Ini mungkin masih ada kesempatan untuk mereka bisa mengejar ketertinggalan. Fine, orang menonton juga. Ya, ayo kita optimis. Anda tanpa harus dijelek-jelekan, permainan mereka udah jelek ya. Lah, komentar apa itu? Hidup terlalu banyak eufemisme, Ri. Istilah-istilah dihaluskan. Jadi orang kayak sungkan. Gua tuh hadir untuk udahlah nggak usah dihalus-haluskan. Ngomongin aja apa yang ada di kepala. Yang gua omongin, lu anggap bener kan? Cuma lu nggak malu, nggak mau mengatakannya. Gua hadir untuk menjadi corong buat jutaan manusia yang tidak mau mengungkapkan apa yang ada di hatinya. Gua pahlawan, Ri. Pahlawan Anda itu korban pungli. Bisa-bisanya Indonesia aneh. Korban kok jadi pahlawan. Anda mewakili, Ri, gua tapi memang Anda di sini menurut saya juga sedikit unik ya. Apa? Karena biasanya yang jadi pahlawan itu adalah pelaku. Iya kan? Pelaku, misalnya katakanlah pelaku narkoba, nanti jadi duta narkoba. Iya. Pelaku ini menjadi, ada itu korban. Tiba-tiba korban yang dikasih spotlight. Baru kali ini saya menemukan korban yang definisi terhadap Anda itu keliru menurut saya. Masih tidak masuk akal sampai sekarang. Lu belum ikhlas, Ri. Bukan ikhlas, tidak Lu masuk belum akal. ikhlas. Tidak Tunggu, waktu masuk akan akal. membuktikan, Ri. Lu ikhlas nanti, Ri. Tidak masuk akal. Sekarang aja enggak? Tidak masuk akal. Netizen sadarlah, dia itu bukan pahlawan. Dia sedang menjadi korban pungli. Tidak, tanpa kalian dia tidak sadar sudah mensupport aksi pungli. Gua tuh membongkar secara tidak langsung. Sama aja kan? Hasil akhirnya Ih, iya kan? Udahlah. Itulah, ada itu. Ikhlas aja, Ri. Anda itu beruntung. Ikhlas aja, Ri. Enggak, itu tidak masuk akal menurut saya. Tuh, lu kalau belum ikhlas enggak akan tenang hidup, Ri. Bos, Mas, Ri. Bos, Lu, tidak. Ri, gua sih. Jangan gitu, Ri, jadi orang, Ri. kok tiba-tiba nasihatin? Jangan Nah ini ada di kelakuan Anda nih kalau udah kebongkar. Iya, tapi dalam lubuk hati Anda jujur deh. apa? Iya nggak kalau sebenarnya Anda tidak pantas jadi pahlawan? Waktu saya WhatsApp Anda udah bilang iya tuh aneh banget orang. Anda bilang begitu. Pahlawan yang baik itu tidak akan menganggap iya aku memang pahlawan. Begitu, Ri. Enggak, ini salah nih. Enggak. Bukan masalah Anda jadi pahlawan apa tidak. Apa? Memposisikan Anda sebagai hero dalam Ya studi tidak kasus apa-apa. itu. Gua bukti. Bukan tidak apa-apa, tidak Ya tidak sepantasnya. apa-apa, Ri. Lah,
Gua dicap sebagai musuh netizen gara-gara apa si mulut racun, gua terima. Gua dianggap pahlawan, gua terima. Gua mah ikhlas Ri orangnya Ri. Bukan ikhlas. Ikhlas Ri. Itu kayak bukan ikhlas, itu salah positioningnya itu loh, Bos. Tidak perlulah diungkit-ungkit. Bukan. Itu bukan kayak aku ikhlas menerima ini semua. Enggak. Itu tidak sepantasnya disematkan kepada Anda. Pantas tidak pantas tuh Ri, siapa yang mengukur Ri? Netizen juga memang aneh sekali. Itulah yang saya rasa harus diluruskan dari Anda ya. Lu belum ikhlas Ri. Bukan saya belum ikhlas. Kita doakan Ari Kriting ikhlas ya. Kita bakal lanjut ngobrol lagi. Buat yang nonton di Taulani TV terus mau dengerin full kontennya, langsung aja ke aplikasi Noise, N-O-I-C-E. Gimana? Mau dengerin selengkapnya? Langsung aja dengerin di aplikasi Noise. Kalau belum punya, download sekarang di App Store dan Play Store. Ayo.